Nah, itu tadi cuplikan pelayanan kita di Balai Sepuak, tim misi kita yang pada hari pemberangkatan Tuhan taruh di hati saya, lalu itu disebut dengan nama mimpi. Ya, mimpi itu adalah misi memetakan dan pengkondisian pemberitaan Injil, namanya mimpi, yang dipimpin langsung oleh saudara Johan. Ya, itu dibentuk pada hari pemberangkatan itu. Nah, misi ini memimpin sekelompokan. Bapak Ibu lihat kemarin, ini baru cuplikan pertama. Tentu saya sebagai gembala di tempat ini, di mana Bapak Ibu bersama kita sudah berdoa, Tuhan mempercayakan kita dasar gereja ini. Bapak Ibu penting diketahui, kalau Bapak Ibu ada di gereja ini, berarti kita terkondisi di dalam gereja ini. Nah, karena gereja ini punya nafas dasarnya. Tahu gereja di sini nafas dasarnya kita sebut visi gereja, yaitu gereja keluarga berhati misi. Jadi barang siapa yang ada di gereja ini, pasti dia memiliki hati misi. Nah, kecuali kalau dia tidak memiliki keterhubungan sebagai keluarga, maka hati misinya pasti tidak mengalir. Ya, seperti saya dengan anak-anak saya, apa yang ada pikiran saya diisi hati saya, kendati pun saya tidak mendoktrin anak-anak saya, tapi di dalam hidupnya mereka bisa terimpartasi secara DNA, itu udah pasti, maupun secara energi keluarga, itu udah pasti ya. Kecuali kalau yang tidak bertalian keluarga, ya tidak bertalian keluarga, DNA-nya tidak sama. Mas seringkali sulit untuk menerjemahkannya, itu perlu doktrin gitu loh ya. Nah, jemaat Tuhan juga begitu. Seharusnya pada saat kita percaya Yesus dan dilayani, ya lambat atau cepat kita memiliki DNA yang sama. DNA yang sama adalah yaitu DNA ilahi. Maka kita memiliki keterhubungan sebagai keluarga, dan kita tahu sifat keluarga sifatnya adalah kesalingan. Nah, sini bilang saling, ya memperhatikan, saling melayani, ya saling mendorong dan saling mengingati. Ya, kalau saling memberkati, saling melayani itu paling disuka sama kita karena dilayani. Tapi kalau saling mengingatkan itu, wah itu pergumulan. Apalagi kalau diingati dosa, itu bisa kiamat, itu amsyong deh. Ya, tapi kalau diingati, ada berkat loh dari Tuhan tahun ini, wah senang semuanya. Kenapa seperti itu? Ya itulah namanya kehidupan. Seringkali ya kita punya tubuh reaksi sekali dengan namanya berkat, reaksi juga terhadap namanya sakit ya, seperti itu. Nah, dorong saya jemaat Tuhan semakin memahami, mungkin ini jarang disebut atau jarang dipublikasikan. Saya juga tidak mengerti jalan waktu 32 tahun di tempat ini, kita ada 32 tahun ya. Ulang tahun yang 33 kemarin 32, saya lupa. 32 ya. Ada begitu banyak simbol-simbol yang hilang diganti dengan simbol baru, tapi simbol-simbol ini selalu merohani. Sebetulnya ada sifat dasar yang perlu dipahami oleh gereja, kenalilah Allahmu yang dikenal oleh gereja ini. Yaitu doktrin gereja ini bagaimana mengajar kita tentang Allah kita. Kita bisa selaraskan, kenalilah gerejamu, yaitu dasar gereja ini dibangun atas dasar apa? Ya tentu dasar batu karang yang kokoh, Allah mau tidak menguasai. Kira-kira itu bahasa umum. Kan tapi implementasi lebih detailnya adalah kita ada keluarga yang harus ditumbuhkan bersama. Kata keluarga itu saya kira tidak sulit untuk kita pahami. Setiap daripada kita ada di tengah keluarga. Jadi kita nggak mungkin tidak dilahirkan, kita tidak langsung tiba-tiba di lapangan bola lalu jadi pemain bola David Beckham gitu, enggak ya. Kalau bisa begitu maka bikin lapangan bola yang paling bagus, nanti keluar ada David Beckham yang banyak lagi. David Beckham nggak salah ya? Atau David Beckham betul pemain bola? Oh, bukan Michael Jordan ya?
pakai jarang kaos. Ya, mesti harus dari keluarga ya. Dan kita tidak bisa menjadi David Beckham atau menjadi Michael Jordan. Mungkin kita bisa tiru dia dengan pakaiannya, dengan rambutnya. Pas wajah kita mungkin sama ya. Bisa sih seperti itu. Tetapi kalau kita ditaruh di lapangan tendang bola, jangan-jangan bola yang nendang kita, ya kan? Betul enggak? Nah, mengapa David Beckham atau Michael Jordan bisa begitu hebat? Dan itu bukan karena gaya atau rambutnya yang keren. Atau siapa lagi pemain bulu tangkis, Taufik, atau satu lagi yang terakhir yang mirip-mirip dengan si Joshua. Joshua kalau tidak salah ya. Kevin itu ya. Kevin yang hebat sekali gitu ya. Banyak orang mau tiru Kevin ya. Oh, pakaiannya, kaosnya, rambutnya. Dulu namanya ada Aaron Kwok sama juga. Saya bilang kamu bisa tiru wajahnya, bisa tiru rambutnya, bisa pakai bajunya, tetapi kamu tetap tidak seperti dia. Kan begitu. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa seperti David Beckham? Kenapa bisa seperti Michael Jordan? Begitu bola di tangan, dia bisa pelintir sana, pelintir sini. Kalau David Beckham begitu bola ada di kaki, rasanya bola itu gape banget. Ya, kami Jakarta bilang gape itu maksudnya tuh hebat banget. Kenapa? Nggak, bukan gayanya. Kenapa? Karena dia berlatih, coy. Bilang, dia tuh berlatih. Ya, berlatih. Nah, sebetulnya itu dilatih dalam tujuan. Kita ini sebagai keluarga. Keluarga itu tempat untuk kita dilatih. Saya seperti ini, saya dilatih sama ayah saya. Kalau salah digebukin ya. Bukan karena dia jahat. Walaupun dulu dia gebuk saya. Aduh, ampun-ampunan deh ya. Itu saja, kalau itu sapu lidi belum pecah dia belum berhenti. Ya, mungkin dulu saya berpikir papa saya jahat, tetapi saya tidak pernah sakit hati. Waktu dulu nggak pernah sakit hati. Tapi setelah bertobat jadi sakit hati karena diajarin. Ya, ajarin itu bapak yang jahat katanya. Lama-lama sakit hati juga. Tapi ya pikir-pikir enggak lah ya, bapak nggak pernah jahat ya. Orang Teochew bilang lauho ti iya bocah kia. Nggak ngerti kan? Tanya sebelahnya aja kayak nggak ngerti ya. Lauho itu apa? Lauho itu loh, maksudnya nanti siang kita habis ibadah makan di restoran mana gitu. Enggak gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi itu sangat penting amat ya. Nah, saya secara pribadi berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung baik dana dan doa dan daya. Waduh, kalau kami mau terjemahkan, mau memberikan testimoni tentang perjalanan, terus saja perjalanannya cukup menyenangkan. Iya, 10 jam cukup menyenangkan. Kenapa? Entah makan durian, entah minum kopi, entah makan udang, entah udang makan kita, enggak ya. Macam banyak makanan. Sampai di sana terus saja ini saya senang bangga dengan para pemusik yang sudah senior-senior. Pemuji yang senior-senior biasa kalau di gereja sudah serba siap, pakai rapi, turun mobil langsung, wah kita semua disambut di sini. Ya. Kalau sana kita turun buka baju, gotong speaker coy. Speakernya itu satu biji ratusan kilo kalau tidak salah. Untung semua punya badan gede-gede udah biasa latihan. Hanya sayang, ya, Brother Ayub nggak datang. Wah, kalau dia satu biji dia angkat langsung. Saya bilang, aduh kenapa Ayub tidak ada? Ini speaker pasti buat dia 2 biji ditenteng gitu. Tapi karena Ayub kan dia lagi sibuk kemarin kemana? Ke Bali ya, persiapan untuk mantuan. Ya ada apa-apa ya kita doakan juga. Perjalanan luar biasa dan dana yang cukup dikeluarkan. Tadi memang panitia belum keluarkan biaya berapa, tapi yang jelas tidak kurang dari 100 juta ya, hampir mencapai 300 jutaan semua ya. Besar banget, dia tuh tadi makan durian mulu. Bukan Pak Bu ya, kita beli peralatan ya. Kita udah nggak punya alat-alat dulu. Kita biasanya kalau KKR pulang alatnya ditinggali kasih ke gereja setempat. Itu keseringan. Sekarang kita beli seperangkat yang agak berat. Kalau dikasih juga mereka nggak mau karena terlalu berat banget ya. Dia nggak mau dikasih, kita juga nggak mau ngasih gitu loh. Jadi kita baru beli juga peralatan. Kendati belum lengkap semua sih, baru ya
75% kita lagi berdoa. Kalau Bapak Ibu ingat firman Tuhan minggu lalu, 3 minggu lalu saya khotbah di Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah, karena kita sudah hidup, orang selamat sudah hidup. Karena buatan Allah bukan dibuat untuk cuma hanya bergereja, haleluya. Pandai cari gereja besar, pandai cari gereja yang khotbahnya enak, pandai cari semua yang enak. Itu tidak salah. Pak Bu, tidak salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi bukan sekedar itu. Yang terpenting adalah kita ini buatan Allah melakukan perbuatan apa? Baik. Nah, perbuatan baik itu adalah salah satu bagiannya yang terpenting adalah menggenapi ya misinya Tuhan ya. Mandat ilahi itu adalah amanat agung, itu muaranya misi yaitu menjadikan banyak orang murid yang memuridkan. Kamu lihat ya, saya memuridkan teman-teman, lalu teman-teman di sana kerja, kendati pun tidak semuanya jadi pengkhotbah di situ, tapi minimal sudah memuridkan. Ya, itu ada cucu-cucu saya yang ikut ya, ada cucu perjanjian mereka masing-masing punya tugas. Sampai yang kecil anaknya Erna juga turut melatih ya. Kemudian Yulia melatih, ya semua ikut ambil bagian. Yang pandai khotbah, itu namanya keluarga. Itu keluarga. Kalau Bapak Ibu ikuti terus tiap hari Jumat di sini ada namanya pemantapan ya. Ini kita pemantapan bukan tim ses ya. Pemantapkan tim pelayanan misi. Kita akan mantapkan terus setiap kita punya tim, dibekali dulu pemahamannya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa tahu kenapa kita penting sekali ada di dalam keluarga. Karena kita akan diuji di situ, akan dites di situ karunia Bapak Ibu itu apa. Ya, bagian dari penting kenali Allahmu, kenali gerejamu. Nah, yang paling penting tak boleh lupa kenali juga gembala kamu. Ya, karena gembala satu ya, tapi orangnya banyak gitu. Maksudnya tuh masing-masing tipikal itu kan beda ya. Nah, gembala yang satu ini kan orangnya ya mulutnya tuh nggak bisa diam, menyelosos aja gitu loh. Kadang-kadang guyonan, kadang simbol gitu ya. Kalau istilah saya dulu tuh saya temukan ada 2 orang yang buat saya agak bingung, yaitu Gus Dur presiden kita ya almarhum, lalu Pak Yos ya gembala senior. 2 ini sama. Kalau dia mau belok ke kiri nggak pakai sen gitu. Kalau saya ikut di belakang saya takut tabrak juga. Nah, kalau saya ini agak mirip Pak Jokowi. Ngomongnya pakai simbol-simbol gitu. Ya kalau Anda salah-salah bisa ketabrak juga gitu. Mesti kenalin juga, jangan nanti baper gitu ya. Baru saya ngomong satu kalimat besok bilang, ya kalau gitu saya mau keluar gereja. Jangan ya, itu kadang-kadang kan ya nggak ada yang punya niat jahat. Yang ada cuma mau hibur. Tapi kadang-kadang hiburnya ya sih sebetulnya tidak perlu sih ya. Ya tahu juga namanya manusia. Terlalu serius juga nanti kan juga nggak bagus ya. Serius banget gitu. Saudara-saudara, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kan terlalu serius. Kadang-kadang kita guyon juga dianggap nggak bagus. Baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi terima kasih semuanya buat Anda semua. Dukung dalam doa terus untuk misi. Kita tahun 2022 Tuhan memberikan kita mandat ilahi sebagai PRT. Ini apalagi nih PRT. Kita ini petugas rumah Tuhan. Bukan petugas, pengurus rumah Tuhan. Ya kalau ada istilah petugas partai, kita ini petugas rumah Tuhan. Ya, kita diutus oleh Tuhan untuk diberikan mandat ilahi. Mandat ilahi itu adalah amanat agung. Tahun 2022 itu Tuhan suruh kita mengcover Indonesia 34 provinsi. Baru selesai berapa provinsi, tambah lagi 6 provinsi atau 4 saya. Ini tambahnya cepat banget. Kita baru selesaikan kalau nggak salah cuma hanya 5 provinsi ya, lebih. Jawa sudah 6 provinsi ya, Jawa, Banten sudah 6 provinsi, lalu Sulawesi, ya kurang lebih 7 atau 8 provinsi yang kita sudah pergi, kan tambah lagi kalau nggak salah 4 provinsi. Ya, pertambahannya cepat kata Pak Jokowi nanti akan sampai 180 provinsi. Waduh, kita mesti kejar-kejaran.
Demikian juga kita perlu menyelesaikan 14 kabupaten. Nah, kalau kabupaten kan gampang, kita pakai KKR ya kan. Kita nggak hanya datang secara misi pemberitaan maksud Tuhan. Nah, kita baru mulai, KKR baru mulai satu provinsi. Itu tuh provinsi, satu kabupaten. Itu kabupaten apa, Pastor? Yang kita pergi kemarin kabupaten apa sih? Hah? Skadau ya. Skadau kami sudah pergi juga secara seminar, kami sudah bikin Skadau, Sintang sama Melawi sudah kita lakukan. Berarti kita sudah 4 nih kabupaten. Sama ya, baru 3 ya. Nah, kita doakan lagi, nanti ada satu lagi itu kena provinsi apa, kabupaten apa itu? Belubut. Hah? Oh, Sintang. Ah, itu konon ya, katanya bahwa ada satu desa dibuat oleh seorang pengusaha seperti Bali, mini Bali kecil katanya. Wah, di sana ada villa. Nah, kita mau KKR di sana lagi. Ya nggak tahu kapan, tunggu tim mimpi lagi persiapkan. Bapak Ibu kalau mau ikut boleh daftar tuh. Tapi saya nggak tahu ada durian nggak di situ ya. Saya nggak tahu. Tapi yang terpenting di situ banyak ikan ya, karena ada puluhan kolam ikan sema. Ya, saya pernah dikasih ikan sema gede-gede. Ya, kemarin dikirim ikan sema ya kemarin ya. Nah, dikirim segini sama ikan apa? Jelawat ya. Waduh, nikmatnya itu. Kalau jelawat kita beli di restoran kan kecil, durinya makan dia makan kita ya. Kalau ini kita goreng atau tim atau direbus saja atau diapakan saja, nggak ada tulangnya karena tulangnya gede-gede gitu. Kok cerita makanan ya? Pastor, cepatlah khotbah, lapar nih. Oke, kita khotbah. 3 minggu loh coy, aku nggak khotbah di sini. Jadi aku borong habis. Tema apa hari ini? Masih ingat Bapak Ibu 3 minggu lalu saya khotbah di sini? Temanya apa? 3 minggu yang lalu? Pasti sebagian lupa ya. Kasih karunia diselamatkan oleh iman. Nah, di dalam kalimat atau topik tersebut ada 3 anak kalimat. Kasih karunia diselamatkan dan iman. Nah, Pak Bu, saya selalu ingatkan bahwa ini topik sebetulnya lebih menekankan kepada dasar-dasar kekristenan. Kadangkala kita berjalan begitu cepat, tidak salah sebetulnya. Ya, maju itu tidak salah, sukses itu tidak salah. Kan ada peribahasa berkata, "Hei, kacang jangan lupa batoknya." Ya kan? Kulit-kulit maksud saya. Maksudnya kalau kita sudah tinggi jangan lupa dasar. Demikian juga kekristenan, pendeta sudah sekolah S1, S2, khotbahnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, ada yang jutaan orang bertobat. Salah? Enggak salah. Tapi kalau sudah lupa dasarnya dan itu amsyong, masalah. Amsyong pasti enggak ada yang ngerti lagi ya. Itu pasti bermasalah Bapak Ibu. Setuju dengan saya enggak? Anda setuju tidak setuju, tapi Alkitab saya berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Nah, itu yang tulis siapa? Raja Daud. Maka itu di dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat ketiga. Kalau kita orang yang benar begitu baca ayat itu, kita gemetar Bapak Ibu. Artinya penting sekali dasar itu. Namun gereja berlomba maju, lupa dasar, hanya menjawab kebutuhan yang bersifat tentatif atau temporal, yang bersifat datang hari ini, besok berganti. Itu tidak salah, tetapi sekali waktu mesti kembali kepada dasar. Saya punya tim pendeta banyak, saya punya teman-teman tamu pendeta juga banyak, dan hari-hari ini ada begitu banyak orang berkhotbah di tempat kita. Salah enggak? Enggak salah. Dia akan selalu memberikan nilai-nilai yang sedang berkembang,
Disitulah disebutkan relevansi kehidupan, mengikuti progres kehidupan. Tetapi saya sebagai pendeta jaga dasarnya. Saya tahu khotbah dasar tidak terlalu disukai. Itu lagi. Kadang-kadang saya bisa dijadikan apa? Sebagai obat tidur. Nggak apa-apa. Saya masih senang kalau bisa buat Bapak Ibu tidur daripada buat Bapak Ibu ya teriak-teriak kan gitu loh ya. Jadi nggak apa-apa kita kerjasama. Nah, itulah sebabnya kita mesti paham kata keselamatan. Seringkali banyak orang tahu kalau ditanya siapa yang sudah selamat di sini. Nggak berani angkat, kenapa? Siapa yang sudah selamat di sini? Pasti semua percaya sudah diselamat. Selamat kemana? Pasti semua tahu ke surga kan? Betul tak? Udah pasti tahu. Terus tanya siapa yang mau mati duluan? Nggak ada mau. Tokoh kekristenan itu kalau kekristenan itu selamat mati masuk surga, mestinya begitu dengar mau mati senang dong. Ya kan? Siapa yang sudah simpan uang mau pergi ke Israel jalan-jalan? Ya, kalau yang sudah simpan uang sudah cukup, pasti siap-siap mau berangkat. Terus saya bilang, siapa yang mau berangkat? Saya sudah siap punya uang B. Oke. Nah, saya bilang, bulan depan kita mau berangkat ke Israel. Untuk apa? Adakan ziarah dan jalan-jalan. Semua senang nggak? Senang, karena tahu pasti bisa berangkat. Karena Anda tahu punya uang, pasti kita bisa ke Israel. Ngerti apa itu Israel. Tapi kok Bapak Ibu tahu selamat menuju ke sorga, begitu ditanya siapa yang mau mati? Enggak ada yang mau. Jangan-jangan kita ini belum tahu kita selamat. Tapi udahlah, itu kan hanya permainan kata. Kenapa kita tidak berani menghadapi sebuah tantangan kehidupan? Disebabkan karena kita tidak mengenal pengenalan akan kebenaran secara utuh. Nah, 3 minggu yang lalu saya menyampaikan, mungkin sebagian agak karena bahasanya agak dalam atau bagaimana, lalu liwat aja. Alkitab katakan orang yang diselamatkan adalah orang yang telah ditemukan oleh Yesus. Kata lain, orang yang diselamatkan adalah orang yang dihidupkan kembali. Ya, karena pada dasarnya masa lalu sudah melanggar perjanjian Tuhan, maka mati. Dan boleh dikata kita ini orang kalau belum percaya zombie, ya zombie atau mayat hidup lah seperti itu. Nah, Tuhan selamatkan kita itu artinya menghidupkan kita kembali. Maka dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai kepada ayat yang ketujuh, kita itu hidup di dalam Kristus. Kristus itulah kasih karunia. Ya, keselamatan itu adalah kita di dalam kasih karunia. Nah, Kristus mau kemana? Kalau saya ngomong begitu salah lagi. Terserah, yang penting gua di dalam Kristus. Ya Pak ya? Betul kan? Nah, itulah sebabnya sangat penting sekali. Keselamatan itu artinya kita sudah hidup di dalam batra kehidupan Kristus. Itu yang pertama. Kedua, Kristus tujuannya adalah menggenapi rancangan Allah. Rancangan Allah bagi manusia di Taman Eden itu supaya kamu pada akhirnya dan ujung-ujungnya di dalam kerajaan kemuliaan Allah. Karena Tuhan tidak ciptakan manusia hidup dengan kecelakaan. Kendati pun hidup ini setelah manusia jatuh dalam dosa ada bencana. Namun Allah hadir sebagai manusia, Yesus Kristus, supaya kita hidup punya pengharapan. Tepuk kiri kananmu, Pak Bu, ada pengharapan. Kalau Anda hari ini ada masalah keluarga, dengar baik-baik. Kalau Anda hari ini ada masalah kesehatan, dengar baik-baik yang di ruang ini atau di luar sana.
Kalau hari ini Anda punya masalah dengan ekonomimu, dengar baik-baik. Kalau Anda hari ini ada masalah dengan pemerintahanmu, boleh dong ngomong sekalian. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Ada pengharapan. Kalau kita mengerti ada pengharapan, seharusnya kita bukan mencari jalan diri kita, tapi kita mencari jalan pengharapan. Nah, karena itu kita minggu ini akan melanjutkan sesi yang kedua. Karena 3 minggu lalu apa yang Bapak Ibu harus kerjakan? Karena Alkitab katakan tidak ada tawaran. Keselamatan itu kasih karunia. Rancangan Tuhan itu adalah kekal adanya. Namun bukan berarti sekali selamat lalu kita selamat. Walaupun keselamatan itu kekal, kalau kita mengerti Alkitab ya, bahwa keselamatan itu memang kekal, tetapi untuk mencapai keselamatan harus ada yang dikerjakan. Lalu apa yang dikerjakan? Kan anugerah. Yang dikerjakan apa yang mendatangkan anugerah. Kalau keselamatan itu oleh kasih karunia, maka yang kita kerjakan sesuatu yang mendatangkan kasih karunia, yaitu iman. Kerjakanlah iman. Apa yang mendatangkan iman? Yaitu kebenaran. Kerjakan kebenaran. Ya, nah kita mau baca Alkitab. Kayaknya tadi belum baca ya. Ini agak sedikit masuk ke wilayah namanya eskatologi, akhir zaman. Tapi saya nggak masuk semua ke akhir zaman, tapi pesan firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18, sebetulnya Pak Bu, ya sebetulnya ini lebih berhubungan dengan pesan pada jemaat Tuhan tentang akhir zaman. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 Alkitab saya berkata demikian Bapak Ibu. Ikuti saya membacakan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Izinkan saya sedikit mengutip dulu karena nanti saya tidak urusin sama ayat ini. Jadi saya bukan potong-potong karena masih ayat berikutnya. Sebetulnya ini ya Petrus sedang bicara sama kita. Kendati pun waktu itu Petrus tulis bicara kepada jemaat Tuhan. Tetapi kalau Anda membaca ayat ini, judul perikopnya itu hari Tuhan. Jadi kalau hari Tuhan itu kapan? Bila orang Kalimantan bilang. Ya bila hari Tuhan. Sebetulnya hari Tuhan itu sejak Yesus lahir, ya itu sudah hari Tuhan. Hari di mana Tuhan menyatakan diri. Namun kan berprogres dan berproses. Sebetulnya hari Tuhan yang sangat amat ditekankan ini ayat adalah di zaman kita sekarang ini. Apa yang terjadi di situ? Maka dikatakan kamu tahu loh, udah diajarkan loh. Ingat, anak Tuhan itu harus belajar. Kenapa mesti belajar? Karena anak Tuhan itu namanya Kristen. Kristen itu berasal dari kata murid. Murid itu berarti seorang yang belajar. Maka itu bahasa Inggris muridnya namanya disapo. Ya betul ya? Oh salah. Namanya apa? Disciple. Ya. Brotoni. Ya murid namanya apa? Kalau murid bahasa Inggris apa? Pemuridan namanya apa? Disciple ya. Ya disciple. Tahu disciple dari apa? Bahasa Latin atau bahasa Yunani? Namanya disiplin. Nah itu dia. Orang Kristen itu harus didisiplin.
Saya mau tanya, disiplin itu enak atau tidak enak? Tergantung kita melihatnya. Coba kalau Anda jalan nggak didisiplin, wah, amsyong tuh, lampu merah nggak diurusin lagi, tabrak. Itu seringkali terjadi, itu kan di simpang apa itu yang mau ke Siantan tuh apa namanya? Simpang Garuda. Ya, coba kadang-kadang waduh kita nggak berani lewat. Kenapa? Karena kurang disiplin, tanda kutip. Lampu merah ditabrak ya dan sebagainya. Maksud ditabrak tuh itu namanya nggak didisiplin. Sebetulnya orang Kristen itu adalah orang yang disiplin. Maka zaman dulu gereja itu ada istilahnya apa? Hari Minggu disebut apa? Disebut apa? Kita ada sidang. Maka gembala disebut gembala sidang. Kamu satu minggu berapa kali sidangnya? Wih, kayak hakim aja lagi. Ini hakim konstitusi. Oh bukan, ya kan majelis apa itu kehormatan MK katanya menghakimi. Bukan, tapi sebetulnya itu baik sih ya. Yang diri di depan, yang suka menghakimi kita, tapi tanda petik ya. Kata menghakimi kadang-kadang kita merasa itu jahat ya kan. Pokoknya kalau ada penghakiman pasti masuk penjara. Saya mau tanya Pak Bowo, ada gak Pak Bowo? Kira-kira setiap orang yang dihakimi masuk penjara gak? Enggak, ya kan? Betul gak? Ya, kadang-kadang yang salah gak masuk penjara. Yang gak salah masuk pula. Ya itu dunia lah. Saya gak mau tanya Pak Bowo. Saya tanya Sukardi aja. Betul gak Kar? Ini pendeta khotbah nyindir-nyindir ya. Enggak, maaf ya. Ya begitulah. Itu gembala kamu ya begitu. Ya jangan pandang seperti itu gembala di sini. Ya gembala di sini sebetulnya adalah firman Tuhan katakan bahwa kita ini murid kudu belajar, perlu belajar. Sebagai seorang gembala mengajar itu penuh dengan resiko. Kalau ngajar dengan lembut yang cetek-cetek, jemaat nggak bertumbuh. Ya Pak ya. Kalau ngajar bukan keras, kalau ngajar dengan firman langsung, kadang-kadang sakit sih. Coba kalau Bapak Ibu, ya kemarin saya pulang dari perjalanan kan lumayan naik mobil pulang pergi ya 20 jam. Apa yang terasa? Tulang rasanya mau copot. Panggil tukang pijit. Begitu ditekan, dia cari yang sakit, dia nggak cari yang nggak sakit. Yang sakit itu yang ditekan sama dia, kita bisa menjerit. Kan kita yang bayar, kita yang suruh. Tetapi habis ditekan-tekan yang sakit itu, lepas dari itu apa? Enak. Sampaikan kiri kanan bilang, perlu ditekan kamu. Kalau jeruk tidak ditekan, dia jadi jeruk bulat. Harganya satu biji berapa duit sih. Tapi kalau sudah diperas menjadi jus, satu gelas, kalau hotel berbintang nilainya itu lebih mahal. Betul nggak Ton? Jus sama jeruk mana lebih mahal? Hah? Jus ya? Coba bilang dong sama sampingnya, perlu ditekan loh. Yang sampingnya ngomong balik lagi, perlu ditekan supaya bernilai. Siapa yang tekan kita? Firman Tuhan Bapak Ibu. Karena itulah Petrus berkata, hai ketahuilah apa. Saya gak punya waktu Bapak Ibu baca rumah sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya dari ayat pertama. Itu cerita tentang akhir zaman sebetulnya. Tapi saya lompat lagi, yang saya mau tekankan adalah topik hari ini di ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, topik hari ini adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Bilang sama samping kiri, kita akan belajar bertumbuh dalam kasih karunia. Yang pakai baju putih semua nih. Anda udah pakai baju putih, bilang dong sama sampingnya, kita akan bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, kemarin kita belajar di sini, yang kita kerjakan adalah iman. Apa itu? Kebenaran. Bagaimana kita kerjakan kebenaran? Berbuatan baik. Salah satu perbuatan yang kita lakukan adalah menggenapi visi Tuhan.
atau misi Tuhan amanat agung kita sudah lakukan. Tapi masih banyak kan? Ibadah umpamanya, doa umpamanya, apalagi ya, belajar Alkitab umpamanya. Tapi yang sangat mendasar yang tidak boleh kita lupa adalah 4 bagian, 4 pilar pertumbuhan rohani. Itu sangat amat mendasar. Pertama apa? Alkitab dibaca. Kedua apa? Doa. Ketiga apa? Bersekutu ke dalam. Keempat apa? Melayani ke dalam maupun di luar. Ke dalam saling membangun, luar kita bersaksi menjangkau jiwa. Ini kebenaran yang mendasar. Kalau orang dianggap sudah selamat dan sudah hidup, tidak memiliki 4 bagian ini, amsyong kekristenannya. Saya khawatir Pak Bu. Kenapa saya bilang saya khawatir? Karena waktu saya memberikan ilustrasi tentang kita diselamatkan, artinya kita hidup di dalam Kristus. Sebetulnya saya memberikan ilustrasi, contohnya kalau kita mau ke Jakarta, kita nggak mungkin bisa terbang ke Jakarta tanpa pesawat. Karena kita terikat dengan hukum gravitasi. Anda coba naik ke atas, lompat pasti jatuh ke bawah. Jadi apa? Jadi perkedel. Betul kan? Tapi kalau kita bisa terbang ke Jakarta, kita perlu pesawat. Nah, itulah gambaran orang Kristen. Sudah di dalam Kristus. Ya kan? Sudah dalam Kristus. Berarti apa? Kita pasti sampai tujuan. Kristus tidak pernah salah menyupirnya. Kristus tidak pernah salah membawa kita kepada tujuannya. Nah itu dia. Sama pesawat juga gitu. Kalau Bapak Ibu naik pesawat mau ke Jakarta. Begitu masuk ke dalam, pilotnya bilang, "Hai para penumpang yang berbahagia, hari ini selamat datang dalam pesawat penerbangan pulang pergi." Katakanlah begitu. Ya, saya adalah pilot Markus Tony Hidayat. Ya, kita akan terbang ke Jakarta, kurang lebih memakan waktu 1 jam 15 menit. Dengan ketinggian 36.000 kaki. Kita akan menjelajah. Kemudian ada sedikit berawan, tapi tidak apa-apa. Kita pasti sampai. Anda duduk rasanya gimana? Tenang, pasti sampai kan? Udah ngebayangin tuh Bang Benong, soto Bang Benong. Ya, terus pergi ke mana? Ancol, Taman Mini, naik kereta cepat Indonesia yang pertama. Semua ada di otak kan? Lupa. Betul kan? Enak nggak naik pesawat? Enak pasti. Tapi bedanya kalau aku ngomong gini, Bapak Ibu para penumpang yang berbahagia, hari ini kita akan menuju ke Jakarta. Penerbangan katanya sih 1 jam 15 menit, itu katanya. Penerbangannya kita akan menjelajah ketinggian, katanya juga 36.000 kaki. Bersama saya pilot. Pilotnya ada lagi ya. Pendeta Markus Tony Hidayat, saya baru kali pertama masuk ke kokpit, belum pernah bawa pesawat. Terus Anda gimana? Amsyong, betul gak? Pasti Anda tegang. Tapi pesawat udah terbang gitu loh, udah terbang di atas. Saya baru ngomong, Anda mau turun kagak bisa itu. Sepanjang jalan ada stres gak? Stres karena Anda tidak tahu kemana pergi. Yang jelas jatuh udah pasti kan? Nah itu dia. Nah ini salah satu contoh Pak Bu. Tetapi kalau Anda sebagai orang Kristen di dalam Tuhan pasti sampai pada tujuan. Kendati pun pilot yang Anda naikkan, yang Anda tumpangi pesawatnya, ya pesawat yang Anda tumpangi pilotnya memang senior, pasti bawa Anda ke Jakarta. Akan tetapi sampai di tengah jalan Anda iseng buka jendela, lalu ngintip-ngintip, apa akan terjadi? Apa yang terjadi? Jadi almarhum. Ya kan disedot keluar mati toh, betul nggak? Lebih baik aku nggak naik pesawat, nggak ke Jakarta. Nah itulah sebabnya aku berkata begini, orang Kristen belum tentu selamat. Sesungguhnya lebih baik jangan jalan Kristen dulu. Betul, saya ngomong begitu maaf ya. Kadang-kadang kita udah Kristen, udah sampai di pesawat, tengah jalan kita buka pintu, nyemplung mati duluan, binasa duluan. Tapi orang yang nggak Kristen, dia nggak Kristen nih, ya kayak omnya istri saya, udah tua dia panggil saya mau baptis. Nah itu jaminan keselamatan langsung tuh, ekstra. Wah kalau gitu saya nggak mau jadi Kristen, tunggu nanti aja. Ya kalau bisa tahu kapan mau mati. Karena nggak tahu kan, tiba-tiba kemakan apa itu biji nangka langsung mati gimana? Mau ngomong Yesus, mati duluan, masuk neraka juga. Maksud saya bukan suruh Anda tidak usah jadi Kristen, saya berikan contoh.
Kalau orang yang belum di dalam, dia nggak kenal kebenaran kata, dia tidak kenal hukum, sebetulnya bagi dia itu akan ada anugerah. Tetapi Alkitab saya berkata, bagi mereka yang sudah mengenal kasih karunia, sudah mengenal tentang karunia Roh Kudus, telah mengenal keselamatan, tetapi sengaja dia keluar dari kebenaran, maka kepada dia tidak ada keselamatan. Catat baik-baik Ibrani pasal 6, 4-6. Ini bukanlah sebuah guyonan Pak Bu. Dan ini adalah kebenaran. Maka perlu dikerjakan kebenaran itu. Kenapa kita perlu kerjakan kebenaran itu? Supaya kita bertumbuh sejalan dengan kasih karunia. Lalu pertanyaannya, Pastor, apa sih kasih karunia? Minggu lalu kita nyanyikan lagu. Kata kasih karunia itu betapa besar kasih Bapa itu. Oh, itu terlalu teologis. Oke, kita turunkan ke dalam hal yang praktis supaya kita nangkap sesuatu. Kita pinjam apa yang Paulus nasihatkan kepada Titus. Wah, waktu saya liwat. Oke, saya percepat di sini ya. Sekarang pinjam kitab Titus pasal yang kedua. Bapak Ibu ikuti saya, ada beberapa ayat saya mesti bacakan supaya saya bisa closing. Apa itu kasih karunia dan bagaimana kita bertumbuh di dalamnya. Titus pasal kedua ayat 11 berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia hubungannya adalah keselamatan. Dengan kata lain, kasih karunia Tuhan memberikan hidup baru, hidup dan mempunyai kelimpahan. Sudah apa? Nyata. Nggak usah kita bahas lagi. Ya kan? Tetapi bagaimana implementasi di dalam kasih karunia itu? Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 12, perhatikan. Kasih karunia yang dikatakan nyata, nyata apa? Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Bilang apa? Amin. Kasih karunia yang harus kita bertumbuh. Apa bertumbuh? Bertumbuh menjauhkan dari apa? Kefasikan. Apa itu fasik? Punya agama, tapi memungkiri hakikat agama. Punya Yesus, memungkiri hakikat Kristus. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius pasal 3. Akhir zaman kita akan menghadapi masa apa? Masa Sukardi. Bukan masa Sukardi, masa sukar, coy. Manusia lebih mengasihi diri sendiri. Manusia sombong. Manusia suka ngebual, ngomong besar. Itu tanda-tanda manusia. Ya, tuh kan? Sukar, bukan Sukadi. Maaf ya Pak ya. Baca di rumah, ya nggak punya waktu. Karena itu kita mesti bertumbuh untuk menjauhkan itu. Tidak ada kata lain, perlu di apa? Perlu didisiplin, perlu dididik. Bertumbuhlah di dalam pendidikan. Saya tidak mau ajak Anda untuk mengangkat tangan. Jawab sendiri aja. Gereja ini punya modul pendidikan namanya SMK. Sudah sampai di mana? Kalau SMK dijalankan sampai selesai, pasti kita sudah bisa memuridkan. Kita akan menjadi PRT, ya, pengurus rumah Tuhan, menangkap mandat ilahi, menjalankan misi Tuhan. Tidak perlu disuruh lagi, hatinya berkobar-kobar. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Bukan karena pendeta, bukan karena gereja, tapi karena Kristus. Itu menandakan kita sedang menuju kemuliaan Allah. Lewat apa? Karena kita mau dididik. Kalau kita belum mencapai itu, artinya kita belum bertumbuh dalam kasih karunia. Paham Bapak Ibu? Kita teruskan lagi.
Ya, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini. Bertumbuh bijaksana. Atur waktu ibadah. Baik gereja secara korporat maupun secara komunitas. Kalau Bapak Ibu belum ada di komunitas, kendati pun mungkin komunitas selama ini belum terlalu menjanjikan, tidak apa-apa, kita memulai. Oke? Nah, 12-nya. Itulah yang dikatakan apa? Poin pertama, kasih karunia. Ya, saya istilahkan, tapi bukan saya sebetulnya. Ini istilah teologi, namanya dibenarkan. Bertumbuh karena dibenarkan. Bilang dibenarkan. Tapi manusia lebih suka cari pembenaran. Biasanya kalau konseling sama saya, kalau saya bacakan Alkitab membenarkan dia, besok dia langsung cari lagi pendeta lain. Tapi kalau saya cari ayat membenarkan dia, ya, cari pembenaran, membenarkan apa yang dia lakukan, dia senang. Pendeta ini penuh pengurapan. Pak Bu, saya nggak bisa begitu. Saya harus membacakan ayat, ya, supaya kamu dibenarkan, bukan pembenaran apa yang kamu inginkan. Sekali waktu ada seorang bapak, dia ketangkap sama istrinya selingkuh. Saya datang, lalu dia ribut sama istrinya. Terus saya bilang, kenapa ya kamu buat begitu? Pak pendeta, saya tidak melanggar firman Tuhan loh. Kenapa? Coba baca Pak Pendeta. Alkitab katakan, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Iya, memang itu. Tapi di situ ada kalimat awalnya, hai istri-istri. Itu majemuk Pak, lebih dari satu istri. Amsyong. Ini firman Tuhan kok dipelintir-pelintir. Nah, ini namanya kurang bertumbuh, dibenarkan. Dibenarkan, biarlah kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ya perlu belajar. Bukan nangkap berdasarkan logika kita. Hanya pengen pembenaran. Maka bahasa aslinya disebut dikaiosomai. Nggak ada hubungan dengan somai ya. Dibenarkan. Ya, bukan pembenaran. Nah, yang berikutnya Pak Bu, ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Inilah kekristenan. Ujung-ujungnya kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Maka istilah teologianya disebut dimuliakan. Kalau tadi dibenarkan, lalu kita dimuliakan. Sebenarnya ini ayat saya baca, ya, berurutan ayat pasalnya. Kalau di dalam hubungan kita teologianya dikatakan apa? Dibenarkan, lalu lompat ke 14 ini. 14 ini yang mengatakan bagian daripada urutannya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat apa? Baik. Bilang sama sampingnya, berbuat baik. Jadi kalau saya urutkan tentang pertumbuhan kekristenan yang seharusnya kita memahami, bertumbuh dalam kasih karunia. Pertama, bertumbuh yang disebut apa? Justification, dibenarkan, terus dibenarkan, tidak bisa tidak, terus diperbaharui pikiran kita sampai menuju keserupaan dengan Allah. Itu yang penting. Perlu belajar, suka diajar. Ada orang mau belajar tapi nggak suka diajar. Begitu diajar langsung naik tuh rambutnya semua. Paham maksud saya? Itu yang pertama, bertumbuh. Yang kedua, dikuduskan. Ingat bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib bukanlah dramatikal. Bukanlah drama hanya disajikan selama Paskah.
Maka setiap kali saya konseling, saya tanya, kapan terakhir kamu membayangkan Yesus? Jangan membayangkan Yesus saat waktu drama yang ada di gereja yang dirayakan begitu indah. Enggak, Pak Bu. Harus kita melihat Yesus. Bagaimana waktu kita mau menatap Yesus. Lihatlah dia di atas kayu salib. Bercucuran darah. Dengan mahkota duri. Seharusnya Anda dan saya. Kita bisa bayangkan itu. Kenapa? Dia tidak harus untuk disalib. Tidak harus untuk dianiaya. Tapi demi Anda dan saya dia alami. Lalu apa hak kita menuntut ketika kita diperlakukan tidak baik oleh keadaan dunia ini? Apakah kita tidak punya jaminan? Apakah pengorbanan dia itu sudah tidak cukup? Maka saya katakan kalau lihat Yesus, lihatlah saat waktu dia disalib. Ya, jangan kita lihat Yesus itu saat waktu drama di gereja. Ya iyalah. Sekali waktu teman saya bercerita, enggak tahu benar atau tidak sih. Ya, ada dalam satu perayaan gereja Paskah. Biasanya Paskah kan ada penyaliban tuh. Ya kan? Lalu ada tentara Romawi kan? Betul kan? Nah, di dalam peragaannya pas dicari pemainnya yang jadi Yesus yang mirip sekali orangnya. Mirip Yesus sih sebetulnya. Tapi dia mantan preman. Ya, preman kan masih ada mantan ya, mantan kan masih ada isinya kan. Biasanya ya macam-macam itu. Lalu dia jadi Yesus. Kemudian yang jadi prajurit-prajurit Romawi itu, yaitu ya juga teman-teman dia, orang-orang yang tanda kutip juga preman semua. Karena yang begituan suka gitu loh untuk memberagakannya. Singkat cerita sudah ada skenarionya, keluarlah salib lah. Yesus memangku salib. Seru ya filmnya ya. Wah, berdarah-darah. Itu kan pakai itu tinta merah. Wah, kita ngeliatin ada urapan. Mulailah yang belakang itu para prajurit mukul. Pak! Ya yang diketokin bawahnya sih nggak kena orangnya kan. Betul gak? Wah, kita seru liatnya. Sampailah Yesusnya disalib. Wah, dia disalibkan memang diikat sih. Lalu si prajuritnya bilang, tiba-tiba dia lupa kripnya apa lagi. Dia lupa mau pukul apanya. Lalu dia bilang supaya lebih sensasi diludahin aja Tuhan Yesusnya. Piu, langsung kena mukanya. Tuhan Yesus yang jadi preman, yang mantan preman itu kira-kira gimana? Diludahin 3 kali. Lalu dia ludah balik lagi. Jemaat bingung. Naskah kitab dari mana ya? Karena diludah balik lagi, tahu apa yang terjadi? Yang namanya itu prajurit, yang juga mantan preman, ditabokin Tuhan Yesus ya. Tabok kiri, tabok kanan. Lalu Tuhan Yesus yang teriak, ya Tuhan, ampunilah karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Dia tahu, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, roh jiwa tubuhku. Nanti tunggu 3 hari aku bangkit. Mungkin ada ketawa. Kita tidak jadikan Yesus seperti itu. Tapi kita ditebus dan dikuduskan. Sanctification. Lalu kita dimuliakan. Kita punya jaminan hidup kekal. Tinggal di dunia kita dimuliakan. Tidak perlu kita sikut kiri dan sikut kanan. Tidak perlu kita cari pembelaan. Yang membela kita Allah kita yang maha besar. Saya kemarin mengilustrasikan kita naik pesawat. Istilahnya kita ada di dalam Kristus. Kristus sudah memenangkan maut dan dia sudah mengalahkan. Berarti dia sudah memenangkan. Dia sudah memberikan hidup. Anda dan saya ada di dalam hidup. Maka Anda dan saya disebut apa? Lebih dari pemenang. Jadi sebetulnya walaupun kita disakiti, jangan sekali-kali gunakan akal kita. Doa Pak Bu, biar surga turut berperkara. Hidup kita pasti dibedakan. Maka ada jaminan masa depan penuh pengharapan. Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang dimuliakan. Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu.